KPU kemudian merampungkan persiapan debat Capres yang akan berlangsung besok di Istora Senayan, Jakarta. Debat kali ini akan membahas masalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ini adalah kali kedua Capres bagi 3 Capres untuk berdebat menyampaikan visi misinya. Televisi penyelenggara yang ditunjuk oleh KPU sudah merampungkan berbagai persiapan. Area di sekitar Istora Senayan juga sudah mulai disterilkan jelang pelaksanaan debat pada Minggu petang besok. Sebagaimana debat sebelumnya, debat kali ini akan berdurasi 120 menit yang dibagi dalam 6 segmen. Ketiga calon presiden akan secara khusus menyampaikan visi misi, program, dan juga mendengarkan argumen dari para calon presiden yang menjadi rivalnya di pemilu kali ini. 11 panelis yang ditunjuk oleh KPU juga sudah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada masing-masing capres. Petugas dari kepolisian sudah mulai disiagakan di sekitar arena debat Capres yang kemudian akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Kita akan pantau bagaimana perkembangannya sudah bersama dengan Helmut Timothy yang saat ini berada di sana. Selamat siang, Helmut. Bagaimana dan juga apa saja persiapan yang terlihat di sekitar Anda laporkan saat ini terkait dengan persiapan debat yang akan berlangsung besok? Ya, selamat siang Didi dan pemirsa. Untuk saat ini persiapan debat sudah dilakukan sterilisasi dan juga clear area. Artinya kami tidak bisa masuk dalam venue debat yang berlokasi di Istora Senayan. Dan tadi kami juga sempat memantau hanya beberapa loading barang saja yang dapat dilakukan dari official penyelenggara ataupun penyelenggara dari debat Capres kedua untuk esok hari. Sementara jika kita melihat bagaimana ketentuan yang disampaikan oleh KPU, ini yang tadinya ada 4 tema dari penyelenggaraan debat Capres kedua saat ini sudah diperpanjang menjadi 6, yakni diantaranya ada keamanan, pertahanan, hubungan internasional, selain itu ada geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Kedua tambahan ini yakni globalisasi dan politik luar negeri ini diartikan KPU mengatakan bahwa untuk lebih dielaborasi lagi apa yang menjadi pokok visi misi gagasan yang akan disampaikan oleh calon presiden pada esok hari. Untuk skema dari penyelenggaraan debat sendiri ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yakni terbagi dalam 6 segmen dalam waktu 120 menit. Untuk segmen pertama nantinya para calon presiden akan menyampaikan visi misi dan di kedua sampai dengan kelima akan beradu gagasan. Satu sama lain akan menyampaikan pertanyaan seperti ketika A mempunyai hak untuk bertanya, maka pasangan calon presiden B dan C ini harus menjawab. Begitu pula jangan sebaliknya, ketika B mempunyai kesempatan ataupun juga hak bertanya, maka A dan C harus menjawab. Selain itu, ada pun juga sejumlah panelis yang disiapkan oleh KPU, yakni ada 11 panelis di mana ini mereka merupakan dari peneliti, guru besar, kemudian juga ada dosen dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan juga swasta, yakni yang dapat saya sebutkan hanya beberapa, di antaranya ada Hikmahanto Juwana, ini selaku guru besar hukum internasional Universitas Indonesia dan juga rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, kemudian juga ada Imade Andi Arsana selaku ahli aspek geospasial hukum laut Universitas Gadjah Mada, dan juga ada pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro selaku Kasal 2012 sampai dengan 2014, sekaligus Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio. Selain itu juga dipastikan untuk penyelenggaraan debat sendiri masih menggunakan sistem mimbar begitu ya, kayak kemarin ya waktu pertama dan juga kedua penyelenggaraan debat Capres dan Cawapres ini menggunakan tribun dengan sistematika hanya 75 orang undangan masing-masing dari calon presiden dan juga wakil presiden. Didis. Oke, terkait dengan pengamanan, ada berapa personel yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya debat Capres dan juga Cawapres ini, Helmut, dan rekayasa lalu lintas di sekitar Istora Senayan besok bagaimana jelang pelaksanaan debat ini? Ya, terkait dengan pengamanan, pihak personil dari polisi sudah menyiagakan ada sebanyak 2.366. Ini hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Trunoyudo, di mana ini menggunakan skema pengamanan Satgas Pusat, kemudian ada satuan tugas daerah dan juga resort. Untuk terkait dengan
bagaimana sistematikanya ini ketika melihat dari sebelum-sebelumnya penyelenggaraan yang di JC Senayan ini menggunakan tactical wall game, artinya dengan menyiagakan sebanyak 3 penjagaan inti, yakni di ring 1, ring 2, dan ring 3. Kalau melihat dari ring 1, lokasi dari penyelenggaraan debat Capres kedua ini berada di Istora Senayan, dan juga untuk ring 2 dan ring 3 ini tentunya berada di luar dari ring 1 yang berlokasi di Istora Senayan. Terkait dengan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, artinya nantinya bakal dilakukan sesuai dengan waktu ataupun juga melihat keadaan apakah itu perlu dilakukan ataupun tidak. Didis. Terima kasih atas laporan Anda, Bu Timoti dan juga Mirawa Yusantiko yang melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta.